Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kawan kawan benar-benar kembali lagi bersama Bang Eril. Bagi gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi berkesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non ASN atau kita kenal istilahnya dengan tenaga honorer. Di mana informasi beredar saat ini adalah mengenai kabar gembira ya, kawan-kawan, adanya pernyataan Menpan RB. Ada 3 pokok katanya nih, kawan-kawan. Ada 3 pokok pernyataan Menpan RB menjelang pendaftaran ASN P3K tahun 2004 dari tenaga ASN atau honorer. Seperti apa informasi lengkapnya? Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat raya ini. Gitu kan ya. Baik, terus juga di kopi. Nah, informasi yang kita sampaikan sepertinya mengasih lansir dari www.jpn.com. Untuk kawan-kawan yang belum subrek, silakan kawan ke subrek ya, atau untuk memastikan kebenaran dari informasi yang kita sampaikan, silakan kawan-kawan meluncur ke kolom deskripsi karena makanya biasa selalu sertakan informasi yang kita sampaikan itu di kolom deskripsi ya. Informasi yang berdarnya adalah bahwa 3 pokok pernyataan Mas Anas katanya ya, Pak Menpan RB menjelang pendaftaran P3K 2004 menabung masalah. Apanya yang masalah ya ini? Ini nggak usah dibaca lah gitu kan, daripada kita pusing gitu kan ya. Ini posting pada Minggu 21 Juli. Hari ini tadi kawan-kawan ya, jam 7 pagi. Ternyata kawan-kawan ini masih baru. Ini masih hangat ya, jam 7 pagi. Sorry, jam 7 Juli. Jam 7 pagi. Oke. Nah, kita simak informasinya sampai akhir ya, biar nanti kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat ya. Gitu kan ya. JPN, Makassar menjelang pendaftaran P3K, iya betul, yang digadang-gadang dibuka Juli atau Agustus. Kayaknya molor sampai Agustus nih, karena kalau Juli sekarang udah tanggal 21 gitu kan ya. Menpan RB menyampaikan pernyataan penting berkaitan dengan nasib honorer. Ini kabar gembira, berarti angin segar untuk kawan-kawan semua. Apa sih? Kita coba cek ya. Pertama, iya, Pak Menpan menegaskan bahwa ke depan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN hanya ada 2 jenis status kepegawaian, yaitu PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Iya memang ya, dari dulu itu memang sudah kita ketahui bersama bahwa ASN nanti ada 2, satu PNS, yang kedua P3K. Bahkan P3K pun nanti ada 2 juga, nanti ada yang full time, itu dia, ada yang part time yang seperti sering Maki sampaikan gitu. Nah, ini amanat undang-undang kawan-kawan. Lanjut, 1 adalah PNS, yang kedua adalah P3K, kata Pak Menpan RB, sesuai kegiatan seusai kegiatan menyapa dan mengajar ASN di ruang Polak kantor Gubernur Sulawesi Selatan Makassar Jumat 19 Juli kemarin kawan-kawan. Ya betul ya, sudah jelas ini ya, sudah kita ketahui bersama bahwa ASN itu ada 2, PNS dan P3K. Tapi P3K pun kawan-kawan ya sering Maki sampaikan, P3K itu sebetulnya 99% rasa PNS. Karena sama-sama nikmat gitu kan gitu. Semuanya memberikan hak kewajiban yang sama ya. Kalau guru dapat cerdik juga gitu kan kawan. Ada bisa menduduki jabatan-jabatan tertentu kalau berprestasi. Pokoknya 99% rasa PNS. Yang membedakan itu hanya pensiun. Kalau pensiun itu ya kita bisa nabung kawan-kawan ya, gitu saja ya. Lanjut. Kedua, Pak Menpan menyatakan bahwa P3K terbagi dalam 2 kategori tuh kawan-kawan ya, yakni P3K penuh waktu dan part time paruh waktu tuh kawan-kawan ya. Benar kan? Ya gitu. Jadi memang nanti ASN itu akan dari 2 itu kawan-kawan ya, PNS. Nah, nanti makin bahas lagi nih sekarang ya, P3K. Nah, siapa yang menjadi full time? Full time itu adalah mereka yang lolos perankingan nanti. Nah, di sini. Nanti kalau misalkan daerah A misalkan ya, dia ada honorer 1.000 orang katakanlah seperti itu. Kemudian dia membuka kuota si daerah A ini 500 orang, maka ranking 1 sampai 100 sampai 500 itu akan diarahkan menjadi P3K full time. Sisanya 501 sampai 1000 itu akan diarahkan menjadi P3K part time. Ketika daerahnya sudah siap, dan ada daerah maksudnya ada di daerah tersebut ada yang pensiun pegawainya, maka yang 501 ini akan auto jadi full time gitu kan. Karena pada dasarnya mereka walaupun kuotanya cuma 500 ya, dan honorer 1000, semua yang 1000 ini ikut CAT gitu kawan-kawan. Dan CAT itu udah gerbang untuk kawan-kawan mendapatkan NIP. Jadi kalau kawan-kawan gak ikut CAT gak bisa dapat NIP, gak bisa jadi ASN P3K gitu kan kawan. Ya, lanjut.
Ketika dibahas bagi P3K nanti ada dua status, P3K penuh waktu dan betul ya kata Pak Menteri. Bagi daerah yang anggarannya belum siap, sambung Pak Menteri, maka status honorer yang ada sekarang naik menjadi P3K paruh waktu. Tuh kawan-kawan ya. Oke. Tuh. Jadi tetap semua honorer yang ada ya di daerah tertentu ya harus ikut CAT. Walaupun misalkan daerah A ini ada 1.000 tadi ya, tidak membuka kuota, tetap harus ikut CAT. Bahkan status mereka ini yang honor ini akan naik jadi P3K paruh waktu. Walaupun tidak tes gitu kan kawan. Rencananya seperti itu. Ya, kita gunakan saja apa yang direncanakan baik oleh pemerintah berjalan dengan lancar gitu kan kawan ya. Karena manusianya bisa rencana, tetap keputusan dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, mereka bisa diseleksi untuk dinaikkan menjadi penuh waktu. Kan beritanya kalau misalkan tadi kasus tadi nih dari daerah A ada 1.000 honorernya, kemudian merekrut 500. Nah, 1 sampai 500 itu kan akan menjadi ASN P3K full time kan. Nah, sisanya kan 501 sampai 1.000 itu kan menjadi part time. Nah, sebetulnya beritanya tidak diseleksi lagi. Kalau kata Pak Kepala BKN waktu itu disampaikan Pak Haryono ya PLT BKN, yang ini langsung auto ke sini, hanya mungkin setelah rankingan aja. Jadi nggak diseleksi lagi gitu kawan-kawan. Seleksinya 1 kali. Karena perwakilan waktu itu juga ini dengan adanya seleksi ini juga sudah banyak yang mempermasalahkan gitu, katanya kenapa harus dites lagi padahal mereka sudah lama mengabdi. Tapi kata Pak Menpan waktu itu jelas disampaikan bahwa CAT ini sifatnya formalitas. Mereka tetap akan dapatkan NIP gitu kawan-kawan. Nah, makanya setelah dapat NIP yang part time ini, ketika daerahnya sudah cukup anggaran, ada pegawai yang pensiun, maka yang part time ini akan auto jadi full time. Prediksi makin seperti itu kawan-kawan ya. Yang ketiga, nih poin ketiganya, instansi masih boleh merekrut pegawai non-ASN dengan syarat sesuai kebutuhan dan buatkan izin dari Kementerian. Nah, ini dia. Jadi kalau mau misalkan daerah merekrut, karena sebagaimana amanat undang-undang, nah ini dia, coba simak dulu. Dengan demikian, dengan status yang beralih ini, mereka tidak di PHK katanya. Tetapi kita sekarang sudah menutup, tidak boleh ada penerimaan dengan alasan apapun katanya, kecuali nanti atas izin dan berbagai kebutuhan yang lain, kata Pak Menpan. Tuh. Jadi harus ada izin dulu dari Menpan. Jadi makanya sejak diberlakukannya Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2003 ini di pasal 66 dikatakan bahwa semua tenaga non ASN atau istilah apapun itu nama lainnya, kalau kita kena mungkin tenaga honorer, itu harus tuntas per Desember 2004 kawan-kawan. Ya, makanya diarahkan menjadi P3K full time dan part time. Nah, gitu dia. Lalu semenjak diberlakukan undang-undang ini, dilarang pemerintah daerah pusat untuk merekrut tenaga honorer kembali. Itu hanya artinya apa? Artinya bahwa pemerintah memberikan keseriusan kepada tenaga honorer ini ya, yang sudah lama mengabdi dan berkontribusi besar untuk bangsa ini gitu kan kawan ya. Kalaupun mau merekrut lagi harus ada izin dulu Pak Menpan. Berat kan, harus izin Pak Menpan dia. Dengan alasannya pun harus jelas, kebutuhan yang lain katanya. Memang benar-benar urgent gitu, penting gitu, bahwa oh ini penting nih harus merekrut lagi. Nah, itu dibolehkan gitu kawan-kawan ya. Itu dia. Lanjut. Oh, sudah tidak ada ternyata kawan-kawan ya. Seperti itu ternyata kawan-kawan 3 poin penting yang disampaikan Pak Menpan RB baru-baru ini, yang tadi pagi ya baru di postingnya juga ya. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Jadi intinya tetap kawan-kawan bahwa kalau disimak gitu ya dari 3 poin penting tadi, berarti ya mereka yang sudah terdata dalam database tetap itu akan diselesaikan. Dan beritanya sampai saat ini itu yang terdata dalam database itu 1,7 juta, dan beritanya juga lolos perpa katanya kawan-kawan. Nah, ini akan diselesaikan kalaupun tidak Juli tadi Agustus gitu ya. Semakin lama semakin bagus lah. Berarti ada waktu untuk kawan-kawan persiapan diri menghadapi CAT-nya gitu kawan-kawan. Walaupun CAT ini sifatnya formalitas, tetap kawan-kawan harus maksimalkan dengan belajarnya gitu, juga doanya. Kenapa? Karena di sini nanti ada perankingan. Itulah yang menentukan kawan-kawan mendapatkan NIP ASN P3K full time atau part time gitu kawan-kawan ya. Jadi jangan berleha-leha, jangan bersantai ria, tetap don't go anywhere, stay tune here ya. Gitu kan ya. Karena mungkin nanti ke depan kalau sudah waktunya mendekati, maka juga akan berbagi soal-soal untuk persiapan menghadapi CAT ini gitu kan ya. Oke kawan-kawan, baru itu saja dulu yang bisa diberikan seperti ini. Kiranya ada yang mau diskusikan, silakan kawan-kawan tinggalkan pesan di kolom komentar. Jika ada yang untuk ikan, nanti maka akan coba bahas satu persatu. Oke, terima kasih. See you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.